Pertanyaannya, kenapa ya Allah pindahkan, Allah rubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram? Ada yang tahu jawabannya? Karena Allah sudah alihkan risalah Islam yang tadinya dipikul, dibawa oleh nabi-nabi Bani Israel, keturunannya Ishak dan Yakub, dialihkan kepada keturunannya Nabi Ismail, yaitu Nabi kita Muhammad SAW yang lahir di Makkah. Sebagaimana Nabi Ibrahim dulu membawa istrinya Hajar dan Ismail tinggal di lembah Makkah. Ada apa? Memang kenapa tidak lagi Bani Israel? Karena mereka sudah banyak mengkhianati dan menyelewengkan ajaran Islam. Ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul, termasuk nabi-nabi dan rasul Bani Israel. Di kalangan Bani Israel itu semuanya mengajarkan umat manusia ini untuk bertauhid kepada Allah, tidak menyimpang. Mereka sampai Nabi Isa saja tidak mengajarkan Trinitas. Nabi Isa hanya mengajarkan u'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, bukan sembah aku. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi zidni ilma. Yang saya hormati hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Istiqamah, yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada salat subuh berjamaah di pagi hari Jumat yang berbahagia dan penuh barakah ini, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kegembiraan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Basyiril masya'ina fiz zalami bin nurit tam yaumal qiyamah." Berikanlah kabar gembira, kata Rasulullah, kepada umatku yang berjalan di pagi hari menembus kegelapan untuk melaksanakan ibadah subuh ini. Kita akan mendapatkan kabar gembira dari Nabi SAW berupa apa? Bin nurit tam yaumal qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan cahaya yang sempurna di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana juga sabda Nabi SAW, "Man shallas subha fahuwa fi dhimmatillah." Siapa orang yang salat subuh pada waktunya, maka dia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Juga sabda Nabi SAW, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Siapa orang yang salat pada dua waktu yang dingin, yaitu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, yaitu salat subuh dan asar, maka Nabi SAW menjamin orang tersebut insya Allah akan masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah.
Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bersumber dari sahabat Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, mengapa saya melihat engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban?" Alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Sya'ban, ya, tanggal 8 Sya'ban 1443 Hijriyah. "Kenapa aku melihat engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban ya Rasulullah, tidak seperti yang kau lakukan ketika berpuasa di bulan-bulan yang lain?" Maka Nabi SAW menjawab, Sya'ban itu adalah syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Sya'ban ini adalah bulan di mana orang-orang banyak tidak menyadarinya, mengabaikannya, menganggap enteng. Kenapa? Karena dia berada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Rajab adalah salah satu bulan yang diharamkan, diistimewakan, dimuliakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita dianjurkan memperbanyak amal saleh, karena pahala beramal saleh di bulan-bulan haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, perbuatan zalim, perbuatan yang haram, maksiat kepada Allah, dosa-dosanya juga dilipat gandakan. Maka wajar kalau orang di bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, apalagi musim ibadah haji, lalu kemudian bulan Muharram, orang banyak memperbanyak amal ibadah saleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi bulan Ramadan. Perintah Allah kepada kita umat Islam untuk berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh jelas. Dan itu adalah salah satu rukun Islam. Maka kita umat Islam biasanya mempersiapkan diri, memperbanyak amal ibadah, amal saleh di bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maka kata Nabi SAW, saya tidak ingin bulan Sya'ban ini dianggap enteng. Bulan Sya'ban ini kemudian banyak orang yang tidak menyadarinya. Maka aku, kata Nabi SAW, banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Kenapa? Karena yang kedua, kata Nabi SAW, turfa'u fihil a'malu ilallah wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana seluruh catatan amal kita ini diangkat, dilaporkan kepada Allah catatan amal kita 1 tahun, dan saya sangat suka ketika amalku itu dilaporkan saya dalam keadaan sedang berpuasa. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka mari pertama-tama kita saling mengingatkan diri kita dan keluarga kita untuk juga memperbanyak amal ibadah di bulan Sya'ban ini, insya Allah. Yang kedua, saya mengingatkan diri saya dan kepada saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di bulan Sya'ban ini ada beberapa peristiwa yang sangat penting. Apa peristiwa yang sangat penting dalam perjalanan dakwah Nabi? Bukan Isra Mi'raj, itu sudah lewat bulan Rajab. Bukan peristiwa hijrah, nanti kalau kita memperingati bulan hijrah itu di bulan Muharram. Bukan turunnya Al-Quran, karena itu nanti di bulan suci Ramadan. Di bulan Sya'ban ini, sebagaimana dicatat oleh para ulama, para ahli tafsir, para ahli sirah,
pada tanggal 13 malam bulan Sya'ban. 13 bulan Sya'ban itu di hari ke-13 Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi SAW untuk mengubah arah kiblat. Mengubah apa? Arah kiblat. Ini awalnya umat Islam ini tidak sholat menghadap Ka'bah seperti kita sekarang. Ya, kalau di depan kita, mihrab kita ini ada replika pintu Ka'bah. Wah, multazam, masya Allah, mengingatkan kita kepada Ka'bah, kepada Baitullah, luar biasa. Ya, tapi dulu umat Islam sebelum Isra dan Mi'raj, Nabi SAW juga sudah melaksanakan ibadah sholat. Tapi sholatnya belum diresmikan, belum ditentukan waktunya 5 kali 5 waktu sehari, belum. Tapi Nabi sudah sholat. Sholat apa? Sholat malam. Kemudian sholat fajar, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Sudah sholat Rasulullah, tapi belum diresmikan menjadi satu kewajiban bagi umat Islam, dan belum ditetapkan sholatnya itu adalah 5 waktu dalam 1 hari semalam. Baru setelah Isra Mi'raj itu semua ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya, Nabi sholat sebelum Isra Mi'raj dan setelah Isra Mi'raj itu kemana Pak Ustadz? Ke Masjidil Aqsa kiblatnya. Ya, Masjidil Aqsa ada di mana? Ada di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, pusat keberkahannya itu adalah Masjidil Aqsa, yang di dalam Al-Quran dinyatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Jadi 2 masjid ini sudah disebut di dalam Al-Quran di surat Al-Isra. Dari Masjidil Haram Allah perjalankan Nabi SAW di malam hari menuju kemana? Ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu adanya di mana? Di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu mencakup negeri Syam dan penyangganya yaitu Mesir. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran 3 tempat dalam 1 surat, lalu kemudian yang keempat itu menunjuk kota Mekkah. Surat apa? At-Tin, Wat-Tini, Waz-Zaitun, wa Turi Sinin, wa hadzal baladil amin. 3 yang pertama, tempat tumbuhnya buah tin, tempat suburnya buah zaitun, itu negeri Syam. Wa Turi Sinin, itu adalah Tursina, Gunung Sinai, tempat berkhalwatnya 40 malam Nabi Musa alaihi salam untuk menerima perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa hadzal baladil amin, yaitu negeri yang diberkahi oleh Allah, yaitu kota Makkah, tempat kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi awal salatnya itu kiblatnya kemana? Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa itu adalah pusatnya Baitul Maqdis. Kenapa itu ada apa di Baitul Maqdis? Karena disitulah berdakwahnya para nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel. Siapa Bani Israel? Putra-putranya Nabi Yakub. Israel itu adalah julukan untuk Nabi Yakub. Ya, artinya apa? Abdullah, hamba Allah, kekasih Allah. Jadi nggak sama antara Israel sebagai julukan untuk Nabi Yakub dengan nama negara sekarang Zionis Israel. Jangan ada salah paham. Oh, jangan kamu, ada orang, mohon maaf ya, ada ustadz ngomong begini, mungkin oknum ya, nggak semua.
Ada oknum ustadz ngomong begini, jangan kalian laknat, wahai umat Islam, jangan kalian laknat Israel, jangan kalian doakan buruk Israel, karena Israel itu nama julukan untuk Nabi Yakub. Halo, Israel sekarang itu bukan untuk nama Nabi Yakub, dia nama entitas negara penjajah. Yang dimaksud di dalam doa-doa kita, kalau kita berdoa dalam qunut nazilah, Allahumma dammir hum tadmira wa baddid syamlahum wa syattid syamlahum, dan seterusnya, waqtulhum badada, untuk anak-anak keturunan Bani Israel yang membangkang, yang kafir kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Itu jelas bukan Israel untuk nama Nabi Yakub. Kadang-kadang kita ini mengambilnya maknanya letterlek. Ya, sempat viral beberapa waktu yang lalu, tahun berapa itu? Setahun 2 tahun yang lalu. Ya, yang begini ini harus paham. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah Nabi Isra dan Mi'raj, salat menjadi 5 waktu, kemudian salat kita masih menghadap Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Dan setelah Nabi hijrah ke Madinah juga, Nabi SAW masih sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Berapa lama? Dalam hadis Nabi dikatakan 16 atau 17 bulan. Di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, beberapa ahli sirah mengatakan tanggal 13 siang hari ayat ini turun. Apa ayat yang turun? Ayat 142, 143, 144, 145 surah Al-Baqarah. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum. Ini awal juz yang kedua. Qiblatahum allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha. Kemudian yang 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Ayat 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi ada perubahan arah kiblat, dikembalikan arah kiblat umat Islam ini dari Masjidil Aqsa kembali kepada kiblat pertama, rumah Allah yang pertama dibangun oleh Nabi Ibrahim untuk beribadah kepada Allah, yaitu Masjidil Haram. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Karena Allah wajibkan. Kenapa Allah wajibkan ibadah haji ke Baitillah? Ya, maka disitulah ada hubungannya. Orang haji dalam agama Islam ini itu ke Baitillah, ke Masjidil Haram, dan tempat-tempat Masy'aril Haram yang pernah dilalui menjadi momentum dakwah perjuangannya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu yang ada di sekitar Makkah. Haji itu hanya ke Baitullah, kemudian Muzdalifah, Mina, dan Arafah. Itu tempat-tempat haji itu sekitar Makkah saja. Makanya kenapa tidak hajinya ke Masjidil Aqsa? Karena bukan di situ tempat Nabiullah Ibrahim alaihi salam untuk membangun, membina dakwah yang pertama. Nabi Ibrahim baru membangun Masjidil Aqsa 40 tahun setelah beliau bersama Nabiullah Ismail mendirikan atau memugar, merenovasi Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. 129 surah Al-Baqarah. PW yang dirahmati Allah, maka pertanyaannya, kenapa ya Allah pindahkan, Allah rubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram? Ada yang tahu jawabannya?
Karena Allah sudah alihkan risalah Islam yang tadinya dipikul dibawa oleh nabi-nabi Bani Israel, keturunannya Ishak dan Yakub, dialihkan kepada keturunannya Nabi Ismail, yaitu Nabi kita Muhammad SAW yang lahir di Makkah, sebagaimana Nabi Ibrahim dulu membawa istrinya Hajar dan Ismail tinggal di lembah Makkah. Ada apa? Memang kenapa tidak lagi Bani Israel? Karena mereka sudah banyak mengkhianati dan menyelewengkan ajaran Islam. Ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul, termasuk nabi-nabi dan rasul Bani Israel, di kalangan Bani Israel itu semuanya mengajarkan umat manusia ini untuk bertauhid kepada Allah, tidak menyimpang. Mereka sampai Nabi Isa saja tidak mengajarkan Trinitas. Nabi Isa hanya mengajarkan u'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, bukan sembah aku. Ya. Maka di dalam surat Al-Maidah tegas itu tentang bagaimana Al-Quran mengkritik akidah kaum Nasrani yang sudah menyimpang dari ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihis salam. Maka itulah dalam kesempatan kali ini kenapa saya menyebutkan pentingnya perubahan arah kiblat ini. Inilah yang menjadi ciri umat Nabi kita Muhammad SAW. Apa umat Rasulullah? Baca ayat 143, ini penting Pak. Ini terkait erat dengan kondisi kita saat ini. Dakwah Islam dituduh macam-macam, ingin ditarik menjadi liberal, ingin ditarik menjadi radikal. Islam itu bukanlah liberal, bukan radikal. Islam itu adalah wasatiyah. Maka ayat 143 di tengah diapit oleh ayat yang pertama tentang bagaimana orang-orang Yahudi itu mengejek dan menghina perubahan arah kiblat. Kemudian ayat 144 Allah menegaskan mengabulkan permohonan Nabi untuk pindah arah kiblatnya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka di antara dua ayat ini Allah sebutkan bagaimana kedudukan dan posisi umat Islam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dengan demikianlah kami jadikan kalian wahai umat Nabi Muhammad sebagai ummatan wasata, umat pertengahan. Umat pertengahan itu apa? Apa yang dimaksud tengah di situ? Satu, di antara maknanya tengah itu adalah yang terbaik. Arti tengah itu adalah pilihan yang paling bagus, paling dipilih. Arti tengah itu kata para ulama tafsir itu adalah yang paling adil. Arti tengah yang keempat adalah yang paling lurus jalannya, yaitu mengikuti siratal mustaqim, yaitu istiqomah dalam beragama. Itulah arti umat wasaton, umat yang tengah. Karena kalau liberal atau radikal itu tidak istiqomah. Yang istiqomah itu yang lurus. Kalau yang diajak ditarik ke kanan, ditarik ke kiri, itu enggak lurus. Betul? Betul enggak? Kalau ditarik ke kanan, ditarik ke kiri, ditarik jadi liberal, ditarik jadi komunis, ya, itu udah menyimpang dari ajaran Islam. Islam ini lurus, tengah. Ya, kalau lurus itu ya di tengah. Nggak ada lurus itu ke kanan ke kiri, betul? Nggak ada.
Umat Islam itu umat terbaik, umat paling pilihan, umat yang paling adil. Maka di dalam Al-Quran dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ali Imran 110, Allah menegaskan kalian itu adalah umat yang terbaik, yang dikeluarkan, diutus oleh Allah untuk mengemban misi risalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tengah Islam itu antara bukan seperti Yahudi, bukan Nasrani. Itulah Islam. Makanya Nabi Ibrahim itu tokoh tengah, wasatiyah. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Ayat 67 surah Ali Imran mengatakan Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Itulah Muslim. Dia Muslim, dia Hanif, dia tidak menyekutukan Allah. Itulah garis Islam yang tengah. Ya, ini Islam yang asli, yang asli, yang original. Ya. Jadi nggak boleh kita bawa paham Islam ini kepada paham-paham agama, ditarik-tarik Islam ini supaya mendukung atau membenarkan semua agama. Ya, Islam ini tidak sama dengan agama lain, Pak. Islam ini ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini paling tinggi, paling luhur, paling benar, paling hak. Ya. Paling sempurna. Sudah disempurnakan oleh Allah syariatnya untuk mencukupi kebutuhan umat manusia sampai akhir zaman. Itulah makna Islam yang lurus, Islam yang wasatiyah, yang istiqomah berada di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, jadi ayat 143 ini sebuah deklarasi, pengumuman. Deklarasi apa? Bahwa ajaran Islam ini sudah sempurna, ajaran Islam ini adalah yang terbaik, ajaran Islam ini adalah yang pilihan, ajaran Islam ini adalah jalan istiqamah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin memahami, ya, sekarang tantangan dakwah ini, apa ada yang disebut dengan Islamofobia dan moderasi beragama. Ya, seorang muslim itu katanya harus moderat. Ya, moderat disamakan dengan wasatiyah, enggak sama. Muslim yang moderat menurut Barat beda dengan Muslim yang lurus wasatiyah menurut Al-Quran. Ya, Muslim yang moderat kalau menurut keinginan Barat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang bagaimana? Mereka orang Islam yang menerima dan mendukung nilai-nilai hak asasi manusia, kesetaraan jenis, kebebasan beragama, pluralisme, hukum, menerima hukum sekuler. Itulah Muslim moderat menurut siapa? Barat. Ya, ini ada ditulis oleh Rand Corporation. Ya, dalam bukunya Building Moderate Muslim Networks. Ini mereka sudah merancang bagaimana menghancurkan umat Islam dari dalam ini dengan cara mengadu domba. Umat Islam ini dikelompok-kelompokkan. Ada kelompok Muslim moderat menurut versi Barat, ada Muslim radikal menurut Barat, ada Muslim tradisional, ada Muslim apalagi macam-macam. Nah, ini sedang diadu domba. Kita, ya, yang istiqamah, yang mengikuti garis wasatiyah itu menurut Barat itu namanya Muslim fundamentalis. Inilah yang menjadi bibit teroris. Maka lahirlah istilah radikal-radikul. Ya. Itu menurut siapa? Menurut Barat. Jadi kalau orang Islam moderat itu, ya itu cirinya menurut Barat, tapi bukan menurut Islam. Ya. Hak asasi manusia
tapi sekuler sebagaimana yang ada dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal PBB misalnya. Ya. Salah satu contohnya Muslim moderat menurut Barat yang menerima HAM sekuler liberal, contohnya apa? Kawin beda agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah pernah dengar? Hah? Nah, pernah dengar kawin beda agama viral kemarin di gereja, wanita berjilbab menikah di gereja, dapat pemberkatan gereja, lalu setelah itu nikah secara Islam. Ini apa? Ini sinkretisme. Ini kejahatan. Ya. Kejahatan akidah dan kejahatan dalam bidang syariah. Ya. Juga mengajarkan paham pluralisme agama. Itu. Kenapa? Kalau menurut HAM PBB, semua manusia berhak untuk menikah tanpa ada pembatasan suku, bangsa, dan agama. Tidak ada batasan. Silakan menikah dengan siapa saja, agama apa saja, bangsa apa saja, suku apa saja. Tapi kan ini berbeda dengan Islam. Islam mengajarkan silahkan Anda menikah dengan suku lain. Ya, di sini ada berapa suku Sulawesi Selatan? Ada Bugis, ada Makassar, ada macam-macam ya. Boleh orang menikah lintas suku? Boleh. Orang Makassar dengan orang Jawa? Boleh. Dengan Madura? Bisa. Dengan Palembang? Bisa. Dengan orang Aceh? Silahkan. Berbeda negara? Boleh. Orang Indonesia dari Makassar misalnya menikah dengan orang mana? Australia. Dengan orang Arab? Boleh. Ya. Dengan orang Eropa? Boleh. Amerika? Boleh. Berbeda warna kulit, berbeda bahasa, silahkan. Wa kadzalika ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Silahkan kalian saling mengenal, saling ta'aruf. Walaupun berbeda-beda suku dan bangsanya. Tapi dalam menikah, membangun keluarga, Islam membatasi kecuali agama. Tidak boleh kamu beda menikah dengan orang yang berbeda akidah, berbeda agama. Kenapa? Karena menikah itu, membangun rumah tangga itu adalah ibadah. Akad nikah itu ibadah, Pak. Akad nikah itu enggak sembarangan, itu mengubah perbuatan yang haram sebelumnya semua menjadi halal. Itu ibadah. Ya. Jadi karena ada dimensi ibadah maka dibatasi. Kita menikah itu harus yang seakidah atau seagama. Ya. Ya di dalam agama lain juga begitu. Di dalam agama Kristen, apalagi Katolik, itu tidak menerima perkawinan beda agama. Semua, Hindu juga sama. Anda boleh tanya kepada tokoh-tokoh Hindu, kepada orang Buddha, tokoh Buddha, agamanya ya. Tokoh agamanya, kepada Kristen, kepada Katolik, silakan tanya, bahkan kepada Yahudi sekalian. Hanya orang-orang liberal yang tidak mau tunduk kepada aturan agama dan aturan negara, ini yang mempromosikan dan membolehkan kawin beda agama. Ya. Dulu di Indonesia ini artis kawin beda agama ada nggak? Banyak. Ya, tapi mereka tahu diri, tidak memprovokasi kawin beda agama di Bali, di luar negeri, di Australia, di mana ya. Nggak ada acara-acara seperti kemarin di dalam gereja, di pemberkatan dan sebagainya ya. Ini kan sepertinya memprovokasi ya. Tidak seperti itu yang namanya wasatiyah. Wasatiyah itu bukan mengakui semua agama lalu mengubah syariat Islam ini semau atau seenaknya sendiri, nggak bisa.
Muslim yang moderat, yang wasatiyah itu harus mengikuti hukum Al-Quran yang digariskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Mumtahinah ayat 10. Hanya yang dibolehkan menikah dengan akidah lain itu adalah laki-laki Muslim menikah dengan ahlul kitab. Itu ada ayatnya. Tapi ulama juga berbeda pendapat, siapa yang dimaksud wanita ahli kitab itu? Apa masih ada atau tidak? Terjadi ikhtilaf bahkan di kalangan sahabat Nabi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu misalnya mengatakan, mereka sekarang bukan ahli kitab lagi, mereka itu orang musyrik. Tidak ada yang lebih musyrik daripada orang yang menyembah 3 oknum Tuhan. Ini kata Abdullah bin Umar, sahabat Nabi. Ya. Sementara ada sahabat yang lain mengatakan, seperti Hudzaifah bin Yaman, kan diprotes oleh Sayyidina Umar, khalifah waktu itu. Kenapa kamu menikah dengan ahli kitab, wanita ahli kitab? Padahal orang Islam, wanita muslimah masih banyak. Ya. Tapi masih bersikukuh bahwa ayat itu tidak pernah dinasakh oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Syarat laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab juga ada syaratnya ketat. Nggak sembarangan ya, bukan hanya sekedar cinta, senang, enggak, harus kuat imannya, bukan kuat syahwatnya ya. Sekarang bapak-bapak ya cari obat itu lemah syahwat ya. Cari obat itu bukan lemah syahwat, yang harus kita waspada itu kalau lemah iman. Maka kalau laki-laki muslim mau menikah dengan wanita ahli kitab, dia harus kuat imannya. Ya, jangan sampai kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, ada laki-laki muslim kawin dengan wanita Kristen, bukannya dia yang mengislamkan istrinya, mendakwahkan istrinya, tapi dia yang ikut agama istrinya. Itu yang dinamakan pepatah pancing ikan dibawa lari oleh ikan. Ya, Anda mancing, ada pancingannya, ada apa? Ada ikan apa itu kecil-kecil ya, makanan ya kan, mestinya kan kita narik ikan yang mau kita pancing, bukan malah pancingan kita yang dibawa lari sama ikan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa? Karena dalam setiap agama ini mementingkan bagaimana kita mendidik anak-anak kita secara agama. Coba lihat dalam agama Katolik ini, ada bukunya nih ya, ditulis oleh seorang pastor, penerbit Canisius. Menurut hukum gereja Katolik, perkawinan mereka, perkawinan campur itu bukanlah sebuah sakramen. Sebab apa? Salah satu dari 2 pasangan itu tidak beriman Kristen. Hukum gereja Katolik memang dapat mengakui sahnya perkawinan campur asal diteguhkan secara sah, namun tidak mengakui perkawinan mereka sebagai sebuah sakramen, perayaan iman gereja. Kalaupun mau dibolehkan, dikecualikan, harus dengan syarat. Apa syaratnya? Oh, berat, Pak. Syaratnya ini berat ya. Syaratnya yang pertama, yang beragama Katolik, baik laki-laki maupun perempuan, yang nikah dengan muslim atau agama lain, dia harus setia kepada iman Katolik. Gak boleh pindah agama, haram menurut siapa? Kristen. Apalagi kita ya, orang Islam murtad kan haram. Yang kedua, bersedia mempermandikan, itu artinya apa? Membaptis dan mendidik anak-anaknya secara Katolik. Coba, ini syaratnya. Kalau ente mau kawin dengan orang selain Katolik, itu aturan gereja, itu Anda harus punya komitmen untuk membaptis anak-anakmu secara Katolik dan mendidik mereka secara Katolik. Bagaimana dengan umat Islam? Ya, maka itu kita tidak bisa sembarangan dalam masalah perkawinan ini, insya. Jadi hati-hati, jangan kita tergiur, terbujuk rayu dengan proyek-proyek sekarang yang disebut dengan moderasi beragama. Ingin menjadikan umat Islam ini umat moderat, tapi moderat yang dimaksud adalah seperti yang dimaui oleh Barat. Ya, nauzubillah min
zalik. Barat maunya kita harus menerima hak asasi manusia, menerima kesetaraan jenis. Ya, sehingga apa? Kita mengakui perkawinan sejenis misalnya. Ya, kesetaraan jenis laki-laki dan perempuan, kebebasan beragama, menolak hukum syariat, ya. Itu semua ciri muslim moderat. Nah, yang begini-begini itu yang nggak boleh, yang nggak ada dalam Islam. Ya. Kemudian syariat Islam, kalau ada berpandangan syariat Islam tidak mesti diterapkan. Ya, itulah muslim moderat menurut Barat. Sehingga kemarin ada yang bilang, Islam yes, syariat Islam no. Iya, saya beragama Islam, tapi syariat Islam itu tidak wajib diterapkan. Nah, itu ciri liberal. Itulah muslim moderat menurut Barat. Hati-hati. Maka di bulan Sya'ban ini turunlah ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Hati-hati, ini garis akidahnya umat Islam. Jangan kita menyimpang, jangan kita menyeleweng dari ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya dalam silaturahim subuh yang barakah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keridhaannya, berikan keberkahannya, berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Mari kita jaga iman Islam, keluarga kita, anak-anak kita, jangan sampai terseret arus liberalisme, moderatisme model Barat. Mari kita pegang teguh istiqamah ajaran Islam, yang mana Islam mengajarkan bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai ummatan wasata, umat yang istiqamah dalam beragama. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insyaallah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insyaallah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insyaallah. Mau udah jadi. Alhamdulillah, berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh
1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.